Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والذي الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang semoga Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini setelah kita libur panjang melewati bulan yang mulia yaitu Ramadan, insyaallah kajian hari Ahad yang biasa kita agendakan pada kesempatan ini kita akan mulai lagi, dan seperti biasa saya akan membacakan satu hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari hadis yang ke-26, melanjutkan hadis yang telah kita kaji. Memang suatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-26 dari hadis Arba'in An-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia itu memiliki kewajiban yang setiap harinya diwajibkan untuk bersedekah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams, yang ketika dia diberi kesempatan matahari, atau dia beri kesempatan untuk menyaksikan matahari terbit. Maksudnya ketika kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kehidupan, melanjutkan aktivitas setelah kita tidur di malam hari dan bangun, niscaya matahari akan terbit. Niscaya kita akan, setelah kita tidur di malam hari dan bangun, niscaya matahari akan terbit. Niscaya kita akan menjalankan aktivitas, dan itu juga kita memiliki sebuah kewajiban, memiliki sebuah beban sebagai
sebagai hamba Allah yang diberi kesempatan untuk hidup lagi, untuk menjalankan kehidupannya lagi. Makanya doa yang paling kita tahu populer ketika kita mau tidur, doanya apa? Bismillah, Allahumma ahya wa amut atau amut wa ahya. Kalau yang modern ahya wa amut. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan Bismillah Allahumma amutu wa ahya. Ahya wa amut atau amut wa ahya. Kalau kita melihat dari sisi artinya, Bismillah dengan nama Engkau, Allahumma ya Allah. Kalau amutu wa ahya, aku mau dimatikan lalu minta dihidupkan. Amut mati, ahya hidup. Jadi amutu wa ahya. Tapi kalau ahya wa amut, ya Allah, dengan namamu aku minta dihidupkan dan minta dimatikan. Ini kasusnya mau mati atau mau hidup. Sebenarnya saya juga tidak tahu ya asal-usul ahya wa amut. Tapi yang selama yang saya dapatkan amutu wa ahya. Makanya ketika kita berdoa bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi an'ama Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sama ya. Jadi kecil dulu dari itu. Yang beda itu mau tidurnya beda, tetapi akhir ketika bangun tidur sama ya. Biasa. Kalau kita dalam ajaran Islam, kalau sudah tidur tidak ilmu ini, ada aja. Lepas dari itu kita perhatikan bahwa arti dari doa itu Alhamdulillahilladzi. Maka dari kita ketika bangun tidur kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa? Jadi doa itu bukan sekedar doa, tapi sebuah arti. Ya, dalam setiap zikir hanya itu mengandung doa. Doa ketika kita paham artinya, maka kita akan benar-benar mengimani apa yang kita ucapkan. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, ya, apa artinya ahyana? Yang menghidupkan. Ya, dari awalnya ya Allah dengan namamu aku mati dan aku mau hidup lagi. Dan ternyata Allah kabulkan. Kita bangun, kita hidup lagi. Kita lalu bersyukur kepada Allah, ya Allah, dengan segala puji bagimu. Akhirnya ba'dama amatana, Engkau telah menghidupkan lagi kami setelah mematikan. Engkau telah menghidupkan lagi kami setelah mematikan kami. Yang maksud telah mematikan apa? Jadi tidur. Karena Rasulullah SAW yang namanya tidur itu setengah kematian. Berapa banyak orang yang tidur dan bangun? Karena mati, kematian itu nanti sebagaimana kita biasa tidur, cuma beda bangunnya. Ketika kita
di dunia dan matahari terbit kita tahu, sholat subuh kita jalankan, nanti ketika matinya yang kedua, kita mati dan hidup. Saya pernah bilang tadi, betul saya sampaikan ada ayat yang terakhir menyebutkan kematian dan kehidupan dalam diri manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala cuma dua, masing-masing dua, diberikan kesempatan oleh Allah dua kali. Kematian pertama, kehidupan pertama. Kematian kedua, kehidupan kedua. Terus setelah itu cuma ilaihi turja'un, kemudian setelah hidup kita dikembalikan kepada Allah. Ada matinya? Enggak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian bisa kufur? Nah, di sini Allah ingin menegaskan kepada kita tentang hidup dan mati. Bagaimana kalian bisa kufur? Bagaimana bisa tidak percaya kepada Allah? Padahal kalian itu dulunya mati, dulunya nggak ada, dulunya belum diciptakan. Kematian disebutnya. Mati itu dalam artian tidak ada. Mati itu dalam artian tidak hidup. Mati itu dalam artian istirahat. Mati itu dalam artian tadi apa? Tidur. Itu disebut mati juga. Kata Allah, bagaimana kalian bisa mengkufuriku? Bagaimana kalian bisa kafir? Bagaimana kalian bisa tidak percaya sama Allah? Sedangkan kalian itu belum ada. Emang kita tiba-tiba ada? Enggak. Walaupun dulu Nabi Adam diciptakan, sebelumnya juga nggak ada. Kita pun sama. Sebelumnya nggak ada. Cuma itu kemudian Allah hidupkan. Berarti hidup kehidupan yang baru. Apa itu ya? Ini sekarang. Allah kita sebelumnya mati, sebelumnya nggak ada, lalu Allah hidupkan. Akhirnya kita. Ya, dalam kehidupan ada kematiannya juga, yaitu kematian yang dimaksud dengan tadi tidur. Kenapa disebut dengan kematian? Karena Nabi sendiri, Allah sendiri yang memberikan petunjuk kepada kita kalau tidur itu bagian dari atau setengah dari kematian. Cuma yuhidu, emang setelah yuhidu Suma yumi tubuh, kemudian Allah kembali akan mematikan kita. Hal ini sepakat. Kematian yang dimaksud oleh Allah SWT adalah meninggalkan dunia, jadi meninggalkan kehidupan dunia, yaitu alam barzakh. Itulah tidur yang paling lama. Tidur yang paling lama. Oke, tadi tidurnya cuma seberapa jam? Semalaman. Kalau yang tidurnya semalam suntuk. Berapa jam kalau tidurnya cuma dari jam 11? Apalagi yang jam 1 tidurnya cuma beberapa jam saja. Allah kasih kita itu rohnya. Ketika kita tidur, Allah cabut itu. Kita itu rohnya. Yang ada itu cuma jasad kita. Roh kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang apa? Merasakan mimpi. Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang apa? Merasakan mimpi. Mimpi itu siapa? Yang merasakan itu siapa? Jasad kita bukan. Yang mimpi itu yang merasakan ketika posisi kita di dalam mimpi, apakah mimpinya baik, buruk, enak, bahagia, atau malah sengsara, sedih, takut dan sebagainya. Itu adalah ruh kita.
dua, ada jasad, ada ruh, ada nafsu, ada jiwa. Dimana ketika jiwa diambil oleh Allah, jiwa kita diambil oleh Allah, maka tubuh kita tidak bisa. Dan hanya jiwa kita aja yang bisa tinggal diam bersama tubuh kita, menyesuaikan. Pernah lihat orang kesurupan? Kesurupan itu apa ini? Kalau jalan, terus dari rumah gitu, terusnya ayo berat itu mau jalan berat, slow motion terus, gerakannya berat semua. Itu yang menggerakkan tubuh kita siapa? Jin. Orang yang kesurupan, masukkan jin, omongnya lantur, omongnya bukan jiwa dirinya, bukan antum, bukan kita yang ngomong. Padahal kata orang yang pernah kesurupan, orang yang masuki yang dikendalikan oleh jin, itu mereka jiwanya tertahan, pengen menggerakkan tapi nggak bisa. Yang menggerakkan namanya jiwa yang lain. Mau mencapai sesuatu nggak bisa, tertulis berat. Justru ini ngomong, tapi ngomongnya dikendalikan orang lain, dikendalikan jiwa yang lain. Subhanallah. Di sini ada yang pernah masakan. Jangan pernah memberikan satu peluang, titik, satu pintu untuk mengendalikan tubuh kita. Kenapa? Karena kita, jiwa kita, raga kita oleh Allah didesain hanya untuk diri kita, hanya untuk diri kita. Mau bentuknya, mau mukanya, mau gerakannya, itu semuanya yang bisa menggerakkan tubuh kita dengan benar, dengan leluasa, dengan sadar, itu dengan tenang. Itu sebab jiwa kita dan tubuh kita sudah mampu. Software lah kalau ini ya, robot kalau dari sisi software dan enggak. Makanya kita itu sudah komplain. Makanya di dunia ini tidak akan ada yang sama satu dengan yang lainnya, jiwanya maupun raganya. Kita sama-sama memiliki muka yang sama. Sama itu namanya muka, namanya mata, namanya hidung, namanya mulut, namanya pipi, namanya semuanya namanya sama. Tapi apakah ada yang sama seluruh manusia? Ada, namanya disebut kembar. Sekembar-kembarnya manusia itu pasti ada. Allah menciptakan itu sudah berjuta, bermiliar-miliar manusia dari Nabi Adam sampai berjuta, bermiliar-miliar manusia dari Nabi Adam sampai hari ini. Yang mungkin barusan ada yang lahir di dunia mana, di belakang mana, di daerah mana, di ibu yang mana, itu semuanya berbeda. Cuma khalaqnakum bi khalqin akhar, kata Allah. Sesungguhnya aku menciptakan dengan penciptaan yang lain. Allah menciptakan dengan penciptaan yang lain. Khalqan akhar itu penciptaan yang berbeda dengan manusia sejuta semiliar dulu. Gimana ceritanya? Kalau cuma mirip-mirip, manusia yang dilihat dari matanya saja. Kita lihat ini oleh kembar, mau
kembar siang, kembar malam, identik dan sebagainya, mirip ketika ditawak-tawak tahu bahasa Sundanya, ketika diteliti, ketika pasti ada perbedaan. Kalau usah jauh-jauh perbedaannya, jempolnya itu kan masih beda. Jempol apa? Jadi jari. Apalagi sekarang ada sidik jari, yang cuma sidik jari, yang itu semuanya ada dalam Al-Quran. Yang membedakan mereka adalah sidik jari. Kenapa kita ketika kita membuat paspor itu yang kita sidik jari. Dan sebenarnya semuanya kenapa? Untuk mendeteksi ada persamaan dengan manusia dunia seluruhnya. Ya, itu kalau masuk ke apa? Imigrasi mau keluar negeri. Jadi akan ngecek apa? Pilihan. Nah, yang pernah ke darat, yang pernah keluar negeri, itu orang lain di bandara pasti cek apa? Sidik jari. Kita pernah di imigrasi untuk mengeluarkan paspor, dicek sidik jari, dicontohkan dengan orang yang pernah datang dan pernah ada di dunia ini. Ternyata berbeda. Kenapa? Kalau ada kesamaan, itu akan diidentifikkan terdeteksi. Loh, ini jadinya sama. Nanti kalau kaki dari ini, namanya ini kenapa kita ada muncul jari yang sama? Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa itu baru kehidupan pertama yang kita syukuri. Lalu semua ini kemudian Allah menantikan lagi yang kedua, yaitu kehidupan di alam bangsa. Saya bahas dulu apa saja. Yang kehidupan yang kedua, semua hidup, semua ilahi turja'un. Kemudian Allah memberikan kehidupan yang kedua. Apa itu? Nanti setelah kita yaitu kehidupan di akhirat, di mana kehidupan yang kedua itu semua ilahi turja'un, selamanya akan hidup dan tidak ada kematian. Bahkan kematiannya akan dimatikan. Apa maksudnya? Kematiannya akan dimatikan. Jadi tidak ada lagi istilah mati. Karena kematiannya dihilangkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ahli surga sudah masuk ke surga semuanya, ahli neraka sudah masuk ke neraka semuanya, jadi filter sudah. Maka kata Rasulullah SAW mendatangkan kematian berupa seekor kambing atau domba. Maka ya dana ahli neraka selamanya di neraka. Atau ya wahai ahli surga, kamu akan tinggal selamanya di surga. Dalam kematian, maka aku akan membeli kematian. Jadi kita akan menyaksikan kematian akan mati. Kalau sudah seperti itu, ada lagi kesempatan untuk mau baik, tidak ada. Yang ada di sana akan terus hidup. Ya. Maka setelah hidup di sana, gimana Allah? Kita mau mempertanggungjawabkannya seperti apa? Ya Allah akan terus menuntut kita dengan kehidupan yang pertama tadi. Kehidupan kedua ditentukan oleh kehidupan yang pertama, yaitu sekarang. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini hadisnya. Ketika kita melihat matahari terbit, matahari Allah terbitkan dan kita masih menyaksikan, masih merasakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ketika kita
tidur, setelah tidur maka kata Rasulullah, ta'dilu baina isnaini shadaqah, maka dia harus banyak bersedekah. Apa yang harus berupa sedekah itu? Kalau kita bangun tidur, berarti Allah berikan kesempatan untuk hidup. Kehidupan adalah kesehatan. Kesehatan adalah aktivitas. Aktivitas panca indera kita, pikiran kita, seluruh tubuh kita. Apa yang harus sedekah dari tubuh kita, dari pikiran kita? Apa yang bisa kita perbuat? Pertama, ta'dilu bainal isnain, yaitu menyelesaikan dua orang yang berselisih, yang bermasalah, yang sedang bertikai. Sedekah itu merupakan sedekah. Ya, kayak orang meribut di jalan, dia kenapa? Beresin sedekah. Ada orang yang berselisih lagi, ini favorit itu bersedekah. Seluruh apapun yang bisa menyelesaikan kebaikan, menyelesaikan urusan orang lain merupakan sedekah dari apa? Dari pikiran kita, dari kegiatan kita, aktivitas kita, tubuh kita. Apalagi wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, dan menolong orang untuk naik ke kendaraannya. Sedekah tersebut sedekah itu. Tidak usah sedekah itu bukan hanya harta. Kalau harta kan insya Allah ya tinggal tahu ada itu juga sedekahkan. Tapi yang paling penting adalah contoh yang kecil saja, membantu orang untuk naik ke kendaraannya. Contohnya apa kalau itu? Ya biasa, ibu-ibu saya pernah lihat kalau ada yang bawa motor nggak bisa markirin, nggak bisa ngidupin, hanya metik, hanya bisa di starter, diselah. Jadi Pak, itu kan harusnya itu kesempatan kita kalau kita menyaksikan orang yang sedang berusaha untuk menaiki kendaraan. Di sini disebutkan dalam hadis. Mungkin kalau dulu yang namanya naik kendaraan itu adalah naik onta, naik kuda, naik keledai, naik sapi. Satu kita sedekung nggak bisa. Sok ya gimana saya naik? Kita bantu, mau suruh naik ke paha kita mau apa? Kalau sekarang jadi juga orang yang sedang membutuhkan di jalan untuk naik kendaraannya, ya kita bantu. Bahkan ketika kita menemukan di jalan ada orang yang kehabisan bensin dan sebagainya, saya pernah mengalami. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak orang baik. Dan begitu juga ketika saya berjalan di Badri saya sendiri, ketika saya lihat orang lagi bawa, ketika saya lihat orang lagi bawa motor karena apa? Didorong, pasti dong. Mau disetek pada kedepan, dia sedekah, mau bensin. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah sedekah. Nah, kita siapa yang nggak bisa, kebetulan kita melihat, kebetulan kita melewat, maka disitulah Allah takdirkan kita bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak ada kesempatan lain kecuali kita menolong. Yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa tahmiluhu 'alaiha, atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan. Jika kita melihat ada orang yang sedang sibuk, ya, mau mudik, mau apa dan sebagainya, ya memang kita kan mau perlu bantuan atau enggak. Masukin barangnya, naikin barangnya, ini teknis sekali.
detail sekali Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tenaga kita itu berpotensi untuk bersedekah. Al-tarfa'ulahu 'alaiha, atau ya naikin ke atasnya. Yang namanya barang-barang kalau naikin ke utara, naikin ke atasnya. Ya, kalau kita mau naikin ke mobil yang susah, orang yang kesusahan itu mau barangnya naikin ke atasnya, naikin ke kendaraannya, maksudnya mau di atas motornya, mau di apa. Apalagi kita punya keahlian, tidak semua orang yang punya motor keahlian bisa ngikat barangnya di motor. Ya, misalkan ada dus, bawa di motor di belakang, ayam dulu ya, pakai tidak. Padahal cuma satu lembar aja tariknya begitu, saya baru bisa dulu. Ya, baru bisa narik itu lihat dulu, oke gini. Ternyata hanya dengan satu tas aja begitu nih, mudah sekali. Tapi mengerti, boleh contoh oleh sini, oleh situ, yang tahu kan gitu, nggak bisa itu. Rasulullah sampai menjelaskan seperti itu, bawahnya naikinnya ke atas kendaraan. Wakali waktu thayyibah sedekah. Nah, selain tenaga, semua itu tenaga tadi ya. Semuanya berupa tenaga, kita bisa sedekah. Tapi juga wakali waktu thayyibah sedekah, berkata baik juga termasuk ngomong yang minimal enggak menyebabkan orang lain sakit hati. Ini merupakan bagi kulli khutwatin tamshiha ila sholati. Begitu juga orang yang berjalan dari rumahnya, dari manapun dia, menuju sholat, itu akan berpotensi menjadi sedekah, menjadi pahala. Jadi bapak dari rumah ke sini itu apa? Perjalanannya dianggap sedang bersedekah. Tidur orang banyak mau tenang, mau bahagia, mau banyak rezekinya, banyak sedekah tubuh. Jadi orang yang sholat subuh dari rumahnya ke masjid itu sudah mendahului dirinya bersedekah. Rasanya dia nggak bisa sedekah tiap hari pakai uang, dia sudah berjalan menuju ke masjid pun itu adalah sedekah. Betul ada tarik sedekah. Setelah kita menjalani aktivitas, kita keluar, ada hal-hal yang menyebabkan rintangan, sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang menyebabkan di jalan rintangan, sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang menyebabkan di jalan gang, di jalan raya, di jalan biasa, di jalan apapun itu kalau kita lewat dan di situ melihat ada batu, ada paku, ada rokat, ada apapun itu yang menghalangi, yang kita tahu kalau ada orang lewat di situ dan itu ada batu di situ, ada sandungan di situ, ada paku, ada besi, ada apapun yang kalau orang lewat orangnya pasti kena, atau mobilnya atau apapun, ada misalkan ada pohon yang tumbang dan sebagainya, maka sedekahnya kita tumibul ada, yaitu menyingkirkan apapun yang menyebabkan rintangan di jalan, merupakan sedekah. Nah, itulah
semua bisa jadi sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa thamaniyah wa thalathmi'atin mafsil. Apa itu mafsil? Mafsil itu persendian. Tadi kita bilang persendian kita bisa sedekah. Ini kan semua pakai sendi. Kita itu diciptakan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, memiliki 360 persendian. Apa artinya persendian? Alhamdulillah. Orang itu orang kita ada 360 ya. Ya, ini aja ada berapa ini? Satu ini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini aja ada berapa? Pokoknya bisa digerakin itu merupakan persendian maksud. Maka maksud itulah bisa sedekah. Asalnya mau makan ini perlu persendian. Mau minum perlu persendian. Ini sendi semua sih. Kita bisa bergerak karena sendi kita lancar, makanya hati-hati dengan persendian kita. Ini hadis yang menyatakan kita tidak boleh osteoporosis, tidak boleh osteoartritis, tidak boleh disakiti kita, dijaga supaya apa? Gerakan kita lancar. Ketika gerakan kita lancar, bisa bersedekah. Sedekah itu siapa yang bisa, yang pernah, yang akan Allah berikan kesempatan untuk melihat matahari terbit, maka persendian kita wajib sedekah. Wajib disebutnya alaihi. Ala itu dalam artian wajib. Disebutnya di sini kan sebutnya apa tadi? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada dalam diri manusia alaihi. Ya, alaihi. Bukan alaihi dalam ilmu fikih disebutkan wajib atasnya. Yang bersedekah itu ya ada di bersedekah. Alhamdulillah. Ya mungkin orang yang turunan teklok, turunan ngaburan, ya mau jalan juga susah, maka tidak bisa jadi bersedekah. Bukan sebelum, jangan sampai ya, 360 sendi ini kalau bisa semuanya diberikan potensi bersedekah. Ya, siapa yang tidak bisa ruku, lalu dia sakit dari ruku ke sampai ada pernah seorang pemuka agama lain mencibir sebuah gerakan sholat. Aduh, kudu ini, kudu itu, apalagi satu miliar apa? Kaki waktu tahiyat itu kan berapa susah, sakit. Ya iya, kalian menghadapi sakit apa di Borojogo itu bahasanya. Ya, tidak dituntut untuk bisa tahiyat, iftiros maupun tawarruk. Dan itu tidak semua orang, kalau dia bisa, kalau dia belajarnya waktu dewasa, ketika duduk tahiyat itu tidak semua orang bisa. Ini kita menurut tawarruk, masya Allah, dengan sama orang berat, duduk iftiros berat, mau menegakkan kaki, jari-jari kaki untuk menghadap ke kiblat. Ketika duduk iftiros mau tawarruk, emangnya gampang? Biasa itu karena udah mulai dari umur 2 tahun diajari sama orang tua kita dulu, atau kita datang ke masjid dulu waktu diskusi, kita tidak diajari kubur ngaji kita hukum kita. Alhamdulillah sampai sekarang bisa. Lu karena coba mikir, coba
Dibalik berat masuk menunjukkan yang memangnya kiri tidak diajarkan. Melakukan sholat itu gerakannya perlu persediaan. Ya, tidak sistematis. Oleh karena itu, mudah-mudahan tubuh kita, ya, Allah berikan kenikmatan dan kesehatan. Kita jaga, dan jangan sampai ini saking dari tubuh dari semuanya, masya Allah. Tapi kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat hajat kembali, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedekah dengan kondisi kesehatan kita, tubuh kita. Di sini tidak ada bahasa harta, tidak ada bahasa harta. Sedekah atau sedekah yang dimaksud sedekah kehidupan. Sedekah berupa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, nikmat tenaga, nikmat ucapan. Bisa ngomong kene, bisa aktivitas kene, itu silakan, wajib atas kita sedekah. Kalau sudah seperti itu, maka pastikan kegiatan kita mengandung. Kalau kita tahu, oh yang ini sedekah, oh bergerak seperti ini sedekah, oh ngomong ini sedekah, ngomong ini sedekah. Kalau berupa kebaikan ngomongnya orang kalimat terbaik, bukan gibah, namimah, adu domba, menyalahkan orang, menjadi orang bukan. Berkata baik, jadi bukan zikir ini, zikir itu hanya bagian ngomong tanpa menyakiti orang lain saja merupakan sedekah. Kalau kita melihat diri kita seluruhnya berpotensi menjadi pahala, maka pasti kita akan mikir dua kali ketika kita melakukan kesalahan atau malas-malasan. Mager, mager mana? Duduk tembok, mau mager ya. Mager, malas gerak. Sedih kamu perlu sedekah. Kalau masih bisa digerakkan, gerakkan. Apalagi gerakannya mengandung kebaikan. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termotivasi dari apa yang Allah sudah berikan kepada kita, terutama kita setelah bangun tidur ini, kita coba ya, kita perhatikan gerakan kita, ucapan kita, pikiran kita. Kesempatan-kesempatan yang Allah berikan di dunia ini dijadikan pahala. Dan kita kesempatan-kesempatan yang Allah berikan di dunia ini dijadikan pahala berupa sedekah dari tubuh kita, dari tenaga kita, dari ucapan kita. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya teh hangat, teh manis, teh alhamdulillah.
Tangan lain ya.